Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber, saya mewakili sekeluarga besar Padepokan Al-Hikmah Qalbun Salim mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama saya membuat video di YouTube ada suatu hal, kata-kata ataupun tingkah laku yang sekiranya menyinggung atau ada suatu kekhilafan dalam diri saya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para sahabat semua. Yang mana di dalam dunia YouTube ini sedikit saya jelaskan tentang dunia YouTube agar sahabat-sahabat semua paham, dan agar sahabat-sahabat juga ketika menonton channel itu bisa mendapatkan suatu kebaikan dari apa yang sahabat lihat. Salah satunya adalah tayangan-tayangan channel Pembasmi Dukun Santet, terutama di channel Ustadz Nasihin Official. Jadi kalau untuk sahabat yang setia dan menonton channel saya, selain di channel saya ini ada sisi hiburannya, di sisi lain ada dakwahnya atau mengajak dalam kebaikan. Di dalam saya mengajak kebaikan, di situ pun saya juga memberikan suatu edukasi ataupun suatu hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat semua. Jadi untuk apa sahabat tujuan saya membuat channel ini? Untuk apa tujuan saya selama ini mendatangi dukun santet? Untuk apa tujuan saya selama ini membongkar suatu hal-hal keburukan? Dalam arti tujuan saya satu, ingin masyarakat Indonesia ini cerdas yang pertama. Yang kedua, agar umat Islam ini saling rukun, menjauhi perbuatan hal-hal yang disebabkan oleh dukun, yaitu perbuatan kesyirikan atau perbuatan dosa besar. Mungkin kalau sahabat pernah melakukan dosa-dosa zina, meninggalkan sholat, melakukan mencaci ataupun yang lain-lainnya, itu dosa besar juga. Tapi ada satu dosa yang tidak Allah ampuni, yaitu dosa syirik, menduakan Allah. Nah dari situ sahabat, begitu besarnya perjuangan saya, begitu besarnya semangat saya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat ini paham bahwa dunia perdukunan santet itu harus kita jauhi. Sampai kapanpun sahabat, saya akan tetap dakwah lewat media YouTube ini selagi Allah memberikan saya kekuatan, selagi Allah memberikan saya suatu ilmu untuk membagikan edukasi-edukasi yang penting untuk masyarakat semua. Karena mungkin kenapa di channel saya ini ketika saya di dalam video itu sahabat bisa melihat seperti itu, ya karena sebelum adanya YouTube yang saya buat, sebelum YouTube saya ini saya buat, saya sudah sering mendatangi tempat-tempat praktisi-praktisi, yang mana itu ada tempat yang baik dan mana ada tempat yang buruk. Nah disinilah tempat saya menumpahkan segala-galanya, apa yang pengalaman saya pernah saya jalankan di dunia YouTube, ataupun apa yang pernah saya alami di dunia nyata sebelum saya membuat channel YouTube ini. Oke sahabat, sebelumnya saya mau menyapa dulu untuk sahabat-sahabat sebelum saya melanjutkan hal-hal penting yang harus saya sampaikan untuk sahabat-sahabat semua. Kenapa judulnya didatangi
Padepokan Ustaz Nasihin didatangi puluhan dukun santet, yaitu sahabat ya, karena ada dukun-dukun santet yang sudah taubat datang ke saya mengucapkan terima kasih atas dakwah yang saya berikan, yang dakwah yang pernah saya lakukan ke dia, dan saya juga pernah mengajarkan keilmuan agama yang insya Allah bisa bermanfaat untuk si dukun itu. Assalamualaikum, ini ada sahabat Siti Aminah dari Bandar Lampung. Waalaikumsalam. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah. Ini ada sahabat dari Bandung. Salam sahabat dari Bandung, dari Blitar. Kalau saya belum punya istri sahabat, saya masih bujang. Blitar, Jawa Timur. Ada sahabat dari Lamongan, dari Lampung Utara. Yang dari Lampung, saya ada di Lampung Tengah, di Bandar Jaya terkenalnya. Nama desanya Yukum Jaya. Bandar Jaya dan Yukum Jaya itu dekatan. Ada sahabat dari Kalimantan, dari Hong Kong hadir. Saya doakan juga untuk sahabat-sahabat yang berada di luar negeri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, diberikan kesehatan, dan diberikan kekuatan. Dan mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Kenapa kalau sahabat menonton channel saya, mungkin sahabat-sahabat pernah menemukan juga hal yang sama di dunia nyata. Ya begitupun sahabat ya. Apa yang saya tayangkan di dalam YouTube saya ini, sebelum adanya saya membangun channel YouTube ini, saya sudah berdakwah di dalam dunia spiritual supranatural. Kenapa kok saya berdakwah di dunia itu? Ya, karena saya sudah hobi dalam bidang spiritual. Hobi saya sejak lama, sahabat ya. Jadi dulu sahabat, sebelum adanya channel YouTube ini, saya sudah mendatangi orang-orang ataupun dukun-dukun yang memainkan suatu keilmuan, ya. Dan saya juga bukan mendatangi dukun saja sahabat, tapi saya mendatangi orang-orang yang berilmu lainnya, mulai dari golongan kiai, mulai dari golongan habaib, mulai dari golongan orang-orang yang bisa dikatakan Islamnya baik. Dan saya juga mendatangi dukun santet, mendatangi orang-orang bisa dikatakan pemain sulap tapi memakai peci. Jadi seolah-olah itu dianggap sakti, padahal itu permainan sulap. Ada juga sahabat. Dan lokasinya pun ada. Sampai sekarang orangnya pun kayaknya sih kalau saya belum pernah menemukan lagi. Kalau ceritanya masih ada orangnya. Dan ada pun orang praktisi-praktisi lainnya juga yang bermain suatu keilmuan. Di dalam keilmuan itu ada yang digunakan untuk kebaikan dan ada yang digunakan untuk keburukan. Kalau saya mendatangi habaib beliau, mengajarkan kita cinta kepada Rasulullah, mulai dari cara berpakaian, tingkah laku, cara kehidupan sehari-hari, beliau mengikuti Rasulullah SAW, terutama sunnah Nabi Muhammad itu kita tekankan untuk kita kerjakan. Jadi sahabat, buktinya ini yang dari habaib yang saya dapat ya. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya sekedar kita mengucap sholawat saja. Artinya kita cinta itu bukan dari lisan kita saja, tapi kita juga dengan bukti yang nyata, yaitu dengan tingkah laku kita, kehidupan sehari-hari kita mencerminkan kehidupan Rasulullah. Contohnya seperti apa sahabat? Contoh Rasulullah ketika beliau tidur, sebelum tidur beliau mengambil air wudhu. Ketika beliau sesudah mengambil air wudhu, beliau mengerjakan sholat sunnah taubat, beliau mengerjakan sholat sunnah hajat, lalu beliau membaca Quran sekiranya 3 ayat ataupun lebih bagus,
minimal 3 ayat, lalu beliau merenung apa yang beliau lakukan, dosa-dosa beliau mulai dari membuka mata sampai mau menutup mata lagi. Setelah itu beliau mandi ayat, lalu beliau tidur. Nah, adapun ada tidur lagi seperti Rasulullah ada. Memasuki kamar mandi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Adapun doanya itu pun ada pada beliau, mulai dari cara makan beliau. Nah, itulah salah satu bukti cinta kita. Kalau kita bahas tentang sunnah Nabi Muhammad itu sangat banyak sekali sahabat. Pada intinya sahabat-sahabat mengamalkan sunnah itu. Bukti sahabat cinta kepada Nabi Muhammad bukan sekedar dari lisan, tapi buktikanlah kita untuk melakukan tingkah laku sehari kita mencerminkan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sahabat ya, kalau kita bertemu habaib ya, para habaib itu sangat luar biasa sekali mengajarkan kita tentang cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika kita datang ke kiai, apa yang kita dapatkan yaitu tentang keilmuan-keilmuan yang beliau ajarkan ya. Contohnya, kalau kiai itu biasanya kalau kita datang ke kiai, beliau memberikan suatu pemahaman-pemahaman agar kita dikuatkan lagi keimanan kita kepada Allah. Ya, kalau kita minta bertanya tentang ilmu fikih, maka beliau bukakan kitabnya tentang ilmu fikih. Kalau kita bertanya tentang ilmu hakikat, maka beliau bukakan kitabnya tentang ilmu tauhid ya, atau tentang hakikat atau keyakinan yang kuat kita kepada Allah. Lalu kalau kita mendatangi dukun, nah apa sahabat yang tahu? Apa coba sahabat yang pernah datang ke dukun? Apa yang sahabat dapat dari dukun? Coba tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Karena dukun itu banyak sahabat. Kita kupas sedikit-sedikit ya. Ketika kita mendatangi dukun santet, yang kita dapatkan yang pertama, dia pasti memberikan jimat. Ya, jimat. Dia memberikan jimat, lalu menanamkan dalam pikiran kita, menanamkan dalam sugesti dalam diri kita bahwa jimat ini sesuai dengan permintaan kita. Jimat ini bisa buat ini, bisa buat ini, bisa buat ini. Ya, yang pertama. Lalu dia meminta mahar. Nah, itu dukun. Yang kedua, sifat sombongnya mengakui bahwa dirinya sakti, bisa membunuh si A, bisa membunuh si B dengan mudah, dengan hitungan hari, dengan hitungan menit, dengan hitungan jam. Dia mudah membunuh orang. Artinya apa? Ketika sahabat mendatangi dukun, hal itulah yang akan tertanam dalam diri sahabat. Yang kedua, ada dukun yang memakai sorban ataupun memakai pakaian Islam. Ada gak sahabat? Banyak sahabat. Kenapa saya bilang banyak? Sebelum adanya YouTube ini, saya sudah mendatangi mereka, orang-orang seperti itu. Dan saya sudah menegur mereka. Saya bilang, kalau Anda bermain seperti itu, jangan tanamkan suatu keyakinan ke masyarakat tentang benda itu. Jangan Anda lakukan hal itu dengan pakaian Anda untuk membodohi masyarakat. Nah, saya sudah tegur seperti itu sahabat. Tapi ada orang yang ketipu, ya itu urusan mereka. Tapi ketika dia datang ke saya, maka saya bilang itu penipu. Gelarnya banyak sekali sahabat ya. Nama-nama dukun, nama-nama ya banyak sekali lah. Yang bahaya itu ya dukun seperti itu sahabat. Nah, oleh karena itu, dari pengalaman-pengalaman saya bagikan ke masyarakat. Jadi sahabat jangan aneh ketika sahabat itu melihat ada keris bisa berdiri. Sahabat jangan aneh ketika ada benda jarak jauh bisa terbakar dengan api yang sangat besar dengan mudahnya. Sahabat jangan aneh ketika melihat tangan ini keluar asap. Jangan aneh sahabat. Dan sahabat juga jangan aneh ketika badan ini dengan mudahnya kebal diisikan dukun.
Ya, jangan aneh sahabat, karena apa? Itu permainan sulap. Ya, permainan sulap yang dimainkan oleh dukun santet untuk menipu si pasien. Nanti kalau sahabat kebal, sahabat disuruh puasa 40 hari. Lalu sahabat dikasih ilmu kebal. Kalau ilmu kebal yang asli tidak seperti itu sahabat. Ilmu kebal yang asli itu kita doa kepada Allah, maka Allah lindungi kita dari hal-hal yang tadinya mau mencelakai kita. Seumpama ada orang mau menembak kita, kalau kita berdoa, maka diri kita jadi kebal. Kebal seperti apa? Orang yang tadinya mau nembak, karena kita berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan, maka orang itu diberikan suatu hal masalah. Dia mau nembak jadi nggak jadi. Ya. Terus ada orang juga mau mencelakai kita. Niat buruknya Allah tahan. Ketika kita berkendara, kita tabrakan, maka tubuh kita tidak apa-apa, tidak lecet, tidak patah. Itulah kebal yang sebenarnya sahabat ya. Kebal dari mana? Dari kita berdoa memohon kepada Allah dan Allah lindungi. Itulah kebal yang sebenarnya, bukan kebal-kebal mainan biasa ya sahabat. Dan adapun orang yang tangannya keluar asap, itu adalah salah satu trik permainan sulap dari zat kimia. Adapun api yang keluar ketika membakar tisu itu pun ada zat kimianya juga sahabat. Bisa dibilang itu permainan sulap yang dimainkan oleh dukun ataupun dukun-dukun yang memakai sorban, ada juga sahabat. Tapi pada intinya saya tidak melarang mereka, saya tidak mengusilkan mereka ketika mereka menanamkan hal positif untuk masyarakat. Tapi jikalau mereka mengambil keuntungan pribadi untuk mencari uang, tapi menyesatkan masyarakat dengan menanamkan sugesti-sugesti pikiran-pikiran negatif, yang tadinya manusia itu yakin kepada Allah, berdoa memohon kepada Allah, kali ini dia berdoa, dia yakin kepada benda. Nah itu sahabat yang saya tidak suka sahabat. Ya, hati-hati untuk sahabat semua, jangan mudah tertipu oleh dukun. Adapun praktisi-praktisi lainnya, kalau di bidang ilmu psikologi, di bidang hipnotis, hipnoterapi, insya Allah sahabat saya banyak pemahaman tentang keilmuan itu. Makanya sampai saat ini, kenapa saya masih muda tapi mempunyai suatu pikiran yang positif, mempunyai pikiran mental yang kuat, karena apa? Karena saya tanamkan di alam bawah sadar saya selalu berpikir positif, saya selalu berpikir baik, saya menjadi orang yang bermental hebat, bermental sukses, yang insya Allah dengan apapun kreasi yang saya buat, saya bisa menciptakan suatu kesuksesan untuk diri saya, dan saya juga bisa melakukan sesuatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi sahabat-sahabat juga jangan aneh ketika melihat orang ketika dipukul mental. Sahabat jangan aneh ketika ada dukun santet kok dilawan, sangat mudah sekali. Kalau sahabat ingin bukti, sangat mudah sekali melawan santet sahabat, tidak perlu sulit-sulit. Ya, kalau sahabat datang kepada padepokan saya, kalau ada dukun santet yang mengaku ilmunya sakti, kalau ada dukun santet dari ujung Sumatera, ujung Pulau Jawa sampai Kalimantan yang mengaku keilmuan santetnya sakti, ya, maka sahabat bawa ke sini. Sahabat buktikan sendiri, nggak perlu dia menyerang saya, tapi menyerang sahabat saja. Nanti saya kasih kuncinya untuk melawan santet, sangat mudahnya sahabat. Ya. Sahabat tidak usah takut yang namanya santet, tidak usah takut yang namanya dukun santet. Kita orang Islam, kita berdoa memohon kepada Allah, memohon perlindungan. Kita membuka suatu usaha, pengen dilancarkan rezekinya. Yang pertama sahabat, saya beritahu sahabat, ya, kalau sahabat ingin sukses, ingin rezeki yang halal, ingin yang baik, yang pertama sahabat lakukan adalah sahabat bekerja keras. Arti bekerja keras itu ikhlas di dalamnya, disiplin di dalamnya, rajin di dalamnya, dan juga penuh semangat. Ya, itu pekerja keras. Lalu diiringi dengan doa. Ya, sahabat iringi dengan doa. Jadi jangan patokan kita kerja rajin saja sahabat, tapi kita rajin berdoa juga, memohon kepada Allah. Di dalam doa pun ada tata caranya sahabat. Ya, ada tata caranya. Allah cepat mengabulkan doa-doa hambanya ketika di dalam dirinya mengandung suatu hal-hal yang halal. Nah, artinya apa?
sahabat jangan memakan hal-hal yang subhat. Apa subhat itu sahabat? Suatu perkara yang tidak jelas, makanan yang tidak jelas asal usulnya, subhat. Yang kedua, hindarilah hal-hal yang makruh. Yang ketiga, jangan memakan makanan yang haram. Arti haram apa sahabat? Sahabat contohnya ya, mengambil makanan orang lain. Contoh buah-buahan yang tidak tahu asal usulnya. Ada buah di pinggir jalan, kita ambil, kita makan. Itu belum tentu halal sahabat, ada pemiliknya. Ya, adapun harta uang yang kita dapat, kita perhatikan uang itu kita dapat dari mana, hasil kita bekerja atau nemu di jalan atau mengambil milik orang lain. Jangan sampai hal-hal itu masuk ke tubuh kita, atau yang punya anak masuk ke tubuh anaknya. Kalau sahabat ada makanan yang haram masuk ke tubuh anak sahabat, jangan heran kalau anaknya itu melawan orang tua. Jangan heran kalau anaknya itu jadi berandalan. Apa berandalan? Bertingkah laku kejahatan. Hati-hati sahabat. Perlu itu kita jaga diri kita, jauhi perkara-perkara yang haram. Jadi ketika kita sudah memakan makanan yang halal, kita rajin beribadah, kita berdoa, kita bekerja, maka disitulah kunci kesuksesan kita. Hindari pikiran-pikiran negatif. Ya sahabat ya, insyaallah sahabat, saya yakin sahabat-sahabat yang ingin sukses, sahabat yang ingin hidup sehat, sahabat ingin yang hidupnya tenang, jauhi hal-hal yang saya bilang tadi, keburukan. Apalagi sampai membicarakan keburukan orang lain, ya, itu adalah suatu dosa besar sahabat. Dosa besar sahabat ya. Kita sebagai umat manusia, kita lakukan saja hal yang baik-baik saja. Mungkin kita sekarang masih sehat, kita bisa makan, kita bisa tidur, kita bisa ngobrol, bermain dengan teman, dengan saudara, kita bisa bepergian naik kendaraan, naik motor, naik mobil ya. Kita bisa jalan-jalan. Tanpa kita sadari Allah mengambil nyawa kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, maka yang kita rasakan adalah kerugian yang sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena kita menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ketika kita masih sadar, ketika Allah memberikan hidayah dalam diri kita, maka kita manfaatkan sahabat hidayah Allah itu. Apa hidayah itu? Petunjuk. Kalau sudah Allah kasih petunjuk untuk diri kita, petunjuk itu banyak sekali sahabat. Ketika kita melihat pengemis, maka di situ ada rasa kasihan kita, maka disitulah Allah ingin kita rajin bersedekah. Ketika kita, kuping kita ini sahabat, ya, nggak tahu kita berada di mana, tapi kok bisa dengerin suara azan, padahal kita nggak tahu masjidnya di mana. Itu artinya Allah masih memberikan hidayah untuk kita. Artinya apa? Panggilan Allah itu masih terdengar di telinga kita. Beda dengan halnya orang yang sudah sibuk dengan dunia, minum-minuman, mendengarkan musik ketika azan tidak mendengarkan lagi, lalu lewat waktu zuhur, lewat waktu asar, lewat waktu maghrib, waktu isya. Itulah sahabat ya, yang dirugikan sekali. Kalau Allah sudah mencabut hidayah dalam diri kita, itu sudah bahaya. Jadi kita harus menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita dari hal-hal keburukan sahabat. Hidup ini tidak usah yang namanya kita sibuk berbicara negatif, ya. Karena apa? Ketika kita sibuk berbicara negatif, di sisi lain hal-hal negatif itu akan tertanam dalam diri kita. Ketika kita sibuk membicarakan keburukan orang lain, maka nanti keburukan itu akan masuk ke dalam diri kita. Ketika kita membuka aib orang lain, maka aib kita sendiri Allah buka ke masyarakat. Artinya apa? Hal-hal buruk yang kita buat, maka keburukan kita dapat. Hal-hal baik yang kita buat, maka kebaikan yang kita dapat. Itu sahabat. Oke sahabat, ini saya sambil membaca pesan komentar juga ya sahabat ya. Jadi insya Allah kalau sahabat ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja di kolom komentar sahabat.
Gerobokan hadir dari Heri Andra. Dari Batam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat dari Jambi, Samarinda, dari Malaysia. Untuk sahabat di Malaysia banyak juga ya, sahabat Ustadz Asihin. Dari Banten hadir. Sahabat dari Sidoarjo hadir. Sahabat dari Semarang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Malaysia. Oke sahabat, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, sahabat silakan tanyakan seputar dukun santet, seputar keilmuan agama. Insya Allah nanti saya akan bahas di sini sahabat. Ustadz, Yukum Jayanya di mana? Yukum Jayanya ada di Jalan Manggis ya. Kalau bisa dibilang ada namanya Jalan Manggis, itu sahabat ketik saja di Google Map Padepokan Al Hikmah Kolbun Salim, insya Allah langsung muncul lokasinya. Di Google Map, ketik saja di Google Map langsung muncul lokasinya. Purwakarta hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Malang. Kalau mau ruqyah bacaan sendiri, bacanya apa saja? Kalau ruqyah itu sebenarnya itu terutama membaca surat Fatihah. Sahabat juga kalaupun ayat-ayat ruqyah pun ada banyak sahabat, tapi amalkan saja sahabat-sahabat yang pendek-pendek, yaitu baca Fatihah, membaca surat 5 ayat surat Al-Baqarah, lalu awal Al-Baqarah ya, lalu sahabat baca ayat kursi. Adapun bacaan-bacaan surat pendeknya yaitu Qul 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, sahabat bisa amalkan juga itu sudah sholat 5 waktu dengan ayat kursinya. Sahabat dari Kuningan hadir. Dari Malaysia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jakarta hadir. Dari masih Street Seafood, Mas Prapto ya. Minal aizin wal faizin. Dari Mesuji Lampung hadir. Sahabat dari Bandung, sahabat dari Malang, sahabat dari Lamongan,
dari Pelabuhan Ratu, dari Bogor. Amin ini dari siapa ini? Dari Cakung Penggilingan. Sahabat-sahabat, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja sahabat ya. Nanti saya sekalian langsung bahas agar sahabat-sahabat juga apa yang sahabat-sahabat pertanyakan dalam dunia YouTube, nanti saya akan bahas di sini sahabat. Kenapa saya bilang ketika saya buat YouTube ini kok lurus-lurus saja? Ketika ada orang menyerang saya kok saya semakin naik. Ketika ada orang menyerang saya kok saya semakin semangat. Ya disitulah dunia YouTube ya sahabat ya. Bagi saya dunia YouTube ini, ketika sahabat menonton, ada satu yang sahabat dapatkan yaitu hiburan. Yang kedua sahabat dapatkan edukasi atau manfaat. Di sisi lain di dalam manfaat yang saya berikan, saya mengajak sahabat yaitu dakwah, mengajak dalam kebaikan. Jadi di dalam channel YouTube ini ada 3 hal positif yang sahabat dapatkan ketika sahabat menonton channel Ustadz Nasin Official ya. Yang pertama hiburan, mengandung hiburan. Yang kedua edukasi. Edukasi itu atau penjelasan bagaimana dukun santet seperti ini, terus kita lawan seperti ini, bagaimana agar kita terjauh dari dunia santet, kesirikan apa yang membuat masyarakat ini terjerumus dalam dunia-dunia perdukunan. Terus yang ketiga ini ada suatu ajakan, artinya ajakan itu dari saya, ayo sahabat jauhi dunia perdukunan, ayo sahabat benci dunia santet itu, jangan takut dengan santet, kita lawan dengan doa. Ya, artinya saya mengajak sahabat hindari perbuatan yang menjerumus kesirikan. Ya, kenapa saya tekankan hal ini sangat kuat sekali agar sahabat menjauhi dunia perdukunan ya. Karena dunia perdukunan itu sahabat sudah banyak ditemukan. Contohnya satu saja, sahabat punya saudara, ketika ada masalah yang dicari apa? Orang pintar. Ya kalau orang pintarnya itu kiai, ustadz ya, yang bisa memberikan suatu pemahaman hal positif. Kalau yang didatangi orang pintarnya itu yang sifatnya kayak dukun, itu yang bahaya sahabat. Dikit-dikit dikasih jimat, nanti dikasih bacaan-bacaan yang nggak jelas di luar syariat Islam. Itu yang bahaya sahabat. Banyak sekali sahabat. Jangankan cuma praktisi dukun santet, praktisi alam bawah sadar, hipnotis pun ada juga sahabat yang memainkan bisa dikatakan pembodohan masyarakat, ada juga. Bukan semua ya, aslinya ilmunya bagus. Kalau praktisi hipnotis yang membawa ke ilmunya untuk kebaikan, maka untuk baik juga ya, menanamkan suatu hal positif ya, mengobati orang dengan penyakit-penyakit psikologis lainnya, penyakit pikiran bisa diterapi hilang. Itu positif yang dilakukan para praktisi hipnotis. Tapi ada juga praktisi yang melakukan keburukan ya, membuat suatu kejahatan jalanan, menipu, mempengaruhi hal-hal, mempengaruhi alam bawah sadar. Ketika orang nurut dimanfaatin, nah itu yang bahaya juga sahabat ya. Makanya saya tekankan sekali. Jadi setiap praktisi sudah sebanyak yang saya datangi, mulai dari praktisi paranormal, dukun santet, dukun urut, terus praktisi hipnotis ya, udah saya datangi semua sahabat, para praktisinya. Makanya dari situ ketika saya mengedukasikan suatu keilmuan ke masyarakat, ketika sahabat bertanya, insya Allah saya bisa jawab sahabat. Kalau saya tidak bisa jawab, kalau saya tidak paham, maka saya belajar lagi, saya cari gurunya untuk saya bisa menjawab pertanyaan dari sahabat itu, agar kita menjadi orang yang cerdas, yang insya Allah ketika kita mengamalkan Islam ini tidak setengah-setengah sahabat. Jadi saya tekankan juga untuk sahabat, ketika kita mempelajari keilmuan Islam, kita niatkan karena Allah, bukan karena ilmu kesaktian ya. Karena manusia yang sakti itu tidak ada sahabat.
Kalau manusia yang mengaku sakti itu banyak, tapi kalau manusia yang sakti itu tidak ada, sahabat. Ya, manusia ini lemah semuanya ya. Memohon kepada Allah, meminta kekuatan, meminta perlindungan ya. Kalau kita sakti, ngapain kita minta lagi ya? Karena kita minta ini karena kita merasa tidak sakti. Ya, para ustadz, para kiai, para wali itu tidak ada yang sakti, sahabat ya. Beliau masih mengangkat tangan, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Ketika pergi, berdoa, ya Allah, berikanlah hamba kelancaran perjalanan hamba sampai tujuan. Selamatkanlah hamba dari perkara-perkara negatif, mulai dari orang jahat, gangguan jin ataupun yang lainnya. Allah selamatkan. Karena apa? Kita lemah, tidak ada yang sakti. Itu sahabat ya. Nah, ini ada juga perlu yang sahabat pahami juga. Kalau sahabat mendapatkan informasi, ya, saya ini kan nggak pernah sahabat posting-posting mahar, posting-posting benda pusaka, tidak pernah sahabat. Kalau ada orang yang mengatasnamakan saya di Facebook, yang Facebooknya itu tidak jelas, maka itu bukan saya, sahabat. Adapun pemalsuan itu banyak sekali, mulai dari nomor handphone, mulai dari akun Facebook, akun Instagram ya. Banyak sekali yang memasukkan nama saya, sahabat, seolah-olah itu saya. Nah, itu yang waspada, sahabat. Harus hati-hati juga, sahabat ya. Jadi kalau sahabat ingin mengetahui identitas saya yang lengkap, itu sahabat cukup buka YouTube saya. Di bawah itu ada deskripsi. Deskripsi itu atau ada tulisan di bawah itu, mulai dari alamat padepokan, nomor rekening, mulai dari alamat seperti akun Facebook, akun Instagram saya. Ya, itu ada semua di deskripsi, sahabat. Kalau ada orang yang meminta mahar terus memberikan nomor rekening, mengatasnamakan yang lain selain saya, nah itu udah pasti penipuan, sahabat. Jangan percaya ya. Karena alamat lengkap saya, identitas saya sudah saya terterakan di YouTube, mulai dari alamat tempat tinggal, padepokan ya, mulai dari akun-akun Facebook, akun Instagram, itu sudah lengkap semua, sahabat. Tapi yang memalsukan ya banyak juga, sahabat ya. Tapi ya saya, sahabat-sahabat yang sudah menonton channel saya sudah jelaskan bahwa identitas jelas saya atau identitas resmi saya ada di YouTube saya, gitu sahabat. Joni Pendra Official, Pak Ustadz tolong bantu saudara kita yang lagi di Riau, namanya Eri Yondra, katanya beliau lagi disantet, kepalanya sering sakit katanya Ustadz. Nah, insya Allah sahabat ya, nanti WhatsApp saya saja, nanti saya jadwalkan untuk pengobatan jarak jauh. Jadi pengobatan jarak jauh itu bisa juga, sahabat ya, jarak dekat bisa juga, jarak jauh bisa juga. Caranya belajar, insya Allah bisa. Gak perlu pusing-pusing ya nanya bagaimana caranya. Insya Allah belajar saja, ada caranya kalau sudah belajar. Saya mencari ilmu, belajar ilmu tidak setahun 2 tahun, sahabat ya. Saya belajar ilmu itu berawal mulai dari umur saya itu sekitar 14-15 tahun, sahabat. 14 tahun, 15 tahun saya itu sudah mulai memasuki dunia Islam, artinya saya sudah mendalami Islam. Ya, mulai dari saya belajar tentang fikih. Fikih itu sangat penting, sahabat. Jangan disepelekan ilmu fikih itu. Mulai tentang syariat-syariat Islam, ya. Itu sudah saya masuki, sudah saya pelajari sampai ke dunia spiritual supranatural, sampai ke dunia alam bawah sadar, psikologi ya. Saya sudah pernah mempelajari semua, sahabat. Saya kalau mempelajari keilmuan alam bawah sadar itu kuliah psikologi, sahabat. Jangan belajar 1 hari pelatihan. Nah, itu yang mungkin cuma dapat pengetahuan semata saja. Tapi kalau sahabat kuliah psikologi setahun, 2 tahun, 3 tahun, insya Allah sahabat bisa dapat keilmuannya, bisa paham. Jangan cuma sehari.
Belajar apa cuma sehari itu ya, cuma dikasih pemahaman saja. Ibarat kata sulap itu cuma dibongkar trik sulapnya saja, tapi tidak pemahaman-pemahaman kedepannya tidak ada. Tapi kalau sahabat kuliah belajar ilmu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun terus ya belajar, maka yang akan sahabat dapatkan yaitu sempurnanya ilmu atau pemahaman yang sangat luar biasa yang bisa sahabat manfaatkan. Contoh satu, sahabat bisa sholat ya. Itu sahabat, kalau sahabat bisa sholat, kalau sahabat punya ilmunya, maka sahabat itu pasti sahabat lakukan. Kalau sahabat tahu sholat tapi nggak melakukan, artinya sahabat belum ada ilmunya, baru tahu saja. Nah, tapi kalau kita yang sudah mendalami keilmuan, sholat itu apa maknanya sholat, kenapa kok kita meninggalkan sholat ini merasa rugi, merasa dosa besar, merasa ya bisa bilang orang yang sering melakukan sholat ketika meninggalkan itu rasanya beban di dalam dirinya ada sahabat. Kenapa? Yaitu tadi karena sudah ada ilmunya. Itu sahabat. Jadi kalau belum ada ilmunya, meninggalkan sholat hal biasa, meninggalkan puasa hal biasa, tidak baca Quran hal biasa. Itu karena apa? Tidak ada ilmunya. Ilmu itu berbeda dengan pengetahuan ya. Kalau pengetahuan orang semakin tahun semakin bertambah, tapi kalau ilmu itu semakin turun temurun, itu semakin merendah. Ilmunya wali tinggi, terus muridnya wali semakin rendah, muridnya lagi semakin rendah, muridnya kiai semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah. Ya, itu ilmu. Tapi kalau pengetahuan semakin lama perkembangan zaman semakin naik, itu pengetahuan sahabat. Jadi jangan disamakan pengetahuan dengan ilmu, itu berbeda jauh. Ya. Jadi kalau orang yang punya pengetahuan banyak jangan sombong, karena belum bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Tapi kalau orang yang berilmu, insya Allah hal kecil saja pengetahuan yang mereka dapat, kalau didasari dengan ilmu, maka bisa jadi manfaat. Bisa membaca Quran, kalau itu punya ilmu Quran, maka bisa untuk kebaikan. Tapi kalau cuma hanya tahu baca Quran saja, tahu hukum-hukum tajwid saja, cuma bisa membaca alif, ba, ta, ataupun hanya bisa membaca Quran ya, baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi mahrotnya salah-salah. Nah, ditambah lagi tidak mau belajar, ya sudah, itu hanya tahu saja. Tapi kalau kita berilmu, insya Allah ketika kita sudah pintar membaca, maka kita dalami lagi apa makna Quran itu. Setelah kita tahu maknanya, maka kita jalankan. Itulah yang dikatakan ilmu. Insya Allah sahabat ya. Tualangan jejak leluhur Cilacap, Jawa Tengah hadir. Dari Korea, salam sehat Ustadz. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan dakwahnya, amin. Amin. Dari husnul khotimah doanya, mudah-mudahan cepat dipertemukan jodohnya, amin. Nimin Saputra dari Jakarta Barat hadir. Rusdiana Lampung Kota Metro hadir. Sebentar ya sahabat ya.
Bentar lagi ya. Silakan. Assalamualaikum Bandar Siti Aminah, Bandar Lampung. Bahman Bekasi hadir. Ya, tadi ada tamu sahabat ya. Nih minumnya anggur merah sahabat, Fanta. Dari Taiwan hadir, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Azhar Collection. Sahabat-sahabat, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau menghajar dukun santet, ya insya Allah besok mulai menghajar lagi sahabat dukun santet. Mendatangi tempat-tempat dukun santet, tempat pesugihan, tempat-tempat yang dimana itu tempat mengandung kesyirikan, harus kita musnahkan semua ya. Tempat-tempat yang mengandung kesyirikan itu banyak sekali. Salah satunya tempat orang-orang memuja, tempat orang-orang meminta. Kenapa kok sampai saat ini ada orang yang masih percaya dengan pohon, ada orang yang masih percaya dengan batu ya. Maksudnya itu ada batu besar, ada pohon besar, itu dipercayai ada makhluk gaibnya yang bisa menolong manusia, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan rezeki, kelancaran rezeki. Kenapa kok masih ada orang yang percaya? Kenapa sahabat? Tahu nggak kenapa? Karena kepercayaan itu tertanam dari katanya. Kata si A, kalau ke sana bisa jadi orang sugih, jadi orang kaya. Terus akhirnya dia ke sana, pergi. Setelah pulang, lalu dia bekerja. Tiba-tiba kerja rajin, semangat. Akhirnya rezeki lancar, jadi orang kaya, terbukti. Terus berbicara lagi ke orang, saya dulu kaya karena saya datang ke sana. Diikutin lagi. Sebenarnya bukan pohonnya, bukan batunya, bukan sesembahan yang dia lakukan itu yang membuat dia jadi kaya. Tapi ketika dia meyakini bahwa dia ketika ke sana, setelah pulang dia jadi orang sukses, maka bukan tempat itulah sahabat yang membuat dia sukses, tapi keyakinan dia tadi, dia jadi orang sukses, maka dia akan sukses. Nah, disitulah sahabat saya membuat channel YouTube ini untuk mencerdaskan masyarakat bahwa keyakinan kita itu bisa menciptakan suatu hal yang kenyataan, yang saya bilang tadi. Nah, oleh karena itu saya ingin mengiring pikiran-pikiran negatif itu untuk menjadi pikiran positif. Dengan cara apa? Dengan cara kita meyakini Allah lah yang memberikan kita segalanya. Dengan cara apa? Dengan cara kita rajin sholat, rajin beribadah, rajin mengaji, rajin mengamalkan agama yang sempurna, rajin berdakwah. Insya Allah keyakinan yang tadi tertanam dalam diri kita. Kita yakin bahwa kita bisa jadi orang sukses, maka akan sukses juga sahabat. Bukan yakinnya itu suksesnya karena benda tadi, karena pohon tadi. Kita alihkan pikiran kita yakinnya karena Allah lah yang memberikan segalanya. Nah, di situ sahabat. Jadi jangan percaya sahabat sama pohon. Bukan pohon yang membuat kaya, tapi keyakinan sahabat tadi yang membuat kaya.
Ada sahabat yakin, maka yakinlah, keyakinan itu Allah kabulkan. Jadi kalau kita umat Islam, untuk apa kita yakin sama benda, ya? Kita yakin saja sama Allah. Insya Allah Allah pasti kabulkan. Ada kris yang membuat orang kaya? Gak ada sahabat, gak ada. Kalau punya kris banyak, buka toko, dijual, ya jadi orang kaya wajar. Tapi kalau punya kris 1 biji, jadi orang kaya gak wajar, ya. Banyak sahabat pembodohan masyarakat zaman sekarang ini, ya. Kalau ada orang mengatakan saya pembodohan, biar orang yang menghadap ke saya berkata pembodohan. Lihat channel saya, apa yang saya lakukan pembodohan. Apa ya sahabat? Apa yang dilihat dari channel saya kok jadi bodoh? Selama saya membuat channel YouTube ini, di awal ataupun di akhir video saya selalu mengedukasikan kepada masyarakat. Jauhi dunia perdukunan. Jangan takut dengan santet. Jauhi hal-hal yang menyebabkan terjadinya kesyirikan. Dan saya juga membongkar trik-trik sulap yang dijadikan dukun itu untuk bermain seolah-olah sakti. Ya sahabat ya. Orang dibuat mental, orang dibuat kaku itu nyata nggak sahabat ilmunya? Nyata itu sahabat. Kalau sahabat ingin tahu nyata, apa dengan cara apa kerjanya, alam bawah sadar. Jadi tidak bertele-tele ya sahabat ya. Saya paham tentang ilmu hikmah, tentang spiritual, supranatural, dan saya paham juga tentang keilmuan psikologi, ya. Karena saya mempelajari psikologi itu lama sahabat. Awal saya dulu, ya, setelah saya mempelajari keilmuan psikologi, saya mulai mendatangi praktisi-praktisi yang menyalahgunakan, dan saya ikuti. Saya ingin tahu sebatas mana, seluas mana dia memberikan suatu hal negatif ke masyarakat, sejauh mana dia mempengaruhi negatif ke masyarakat. Dari situlah sahabat saya tahu bisa membongkar ke masyarakat. Ingin mencerdaskan masyarakat, saya bongkar hal-hal keburukan itu agar sahabat semua tahu. Kalau ada yang menonton channel saya mengatakan pembodohan, maka katakan pada orang itu, dialah otaknya yang bodoh ketika menonton channel menjadi bodoh. Ya sahabat ya. Padahal di dalam channel saya ini isinya suatu edukasi semua. Ada hiburannya, ada edukasinya, ada dakwahnya. Ya, ketiga hal itu positif semua, tidak ada hal negatif. Apa yang dikatakan negatifnya? Tidak ada sahabat. Ya, insya Allah semuanya bermanfaat semua untuk sahabat semua. Saya yakin. Dan kalau untuk keilmuan, sahabat bisa buktikan sendiri ke saya, ya. Untuk keilmuan, saya kalau bisa bilang keilmuan, bisa buktikan, saya buktikan sahabat. Bawa dukun santet yang paling sakti dari ujung Sumatera, ujung Pulau Jawa sampai Kalimantan, hadapkan kepada saya. Nama saya Muhammad Nasihin. Foto saya ada, tinggal santet saya kalau mereka mampu, ya. Kenapa mereka tidak mampu? Karena saya ada ilmunya untuk melawan mereka sahabat. Saya bukan orang bodoh yang ketika disantet orang langsung kena, ya. Ketika saya sudah terjun dalam dunia pembasmi dukun santet, maka saya sudah punya mental yang kuat sahabat. Ketika saya mati dalam perjuangan itu sudah takdir Allah, bukan dukun yang membunuh saya, ya. Tapi Allah lah yang mencabut nyawa saya. Karena kalau Allah sudah mencabut nyawa, tidak pandang tua muda, ya. Tidak pandang anak kecil, tidak pandang orang dewasa. Ya, semua takdir Allah itu
kematian itu sudah takdir Allah yang tidak bisa diubah, ya. Jadi takdir Allah itu jangan disalahkan lagi karena si dukunnya, karena ini tidak, sahabat ya. Kalau Allah sudah mencabut nyawa, mau kita lagi makan, mau kita sedang tidur, mau kita sedang beraktivitas, maka Allah cabut nyawa kita, maka disitulah habislah sudah kehidupan kita. Tinggal hidupnya di akhirat, di alam kubur. Kalau saya mau dinyinyiran orang, kalau saya mau dibicarakan orang, ya saya suka-suka saja, ya. Karena menaikkan channel YouTube saya dan memberikan semangat untuk saya. Kalau saya, mental saya kuat, sahabat. Dijatuhkan semakin tinggi, ya. Artinya semakin semangat, gitu sahabat. Karena saya punya mental yang kuat. Jadi kalau ada orang yang niat menjatuhkan saya, maka saya semakin semangat, semakin naik lagi. Gitu sahabat, bedanya kalau saya. Semakin ditantang orang, saya semakin berani, sahabat. Ya. Saya semakin memberikan alamat saya. Saya lagi di Jakarta, saya bilang saya di Jakarta. Di Garut, saya bilang saya lagi di Garut. Kalau ada dukun santet, datang saja, temui saya. Mau adu ilmu, silakan. Saya terbuka untuk siapapun. Pada intinya, ketika saya dalam kebenaran, maka saya tetap perjuangkan. Ya. Ada ustadz, ada kiai yang mendukung saya dakwah. Ini ada pertanyaan, kalau kakaknya sering datang ke dukun. Pertanyaan dari Siti Aminah, kalau kakaknya sering datang ke dukun, dinasihatin susah, suruh tonton channel saya. Insya Allah nanti dia akan tahu sendiri ya keburukan dukun itu. Sahabat-sahabat, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja, sahabat ya. Insyaallah besok saya melawan dukun santet lagi, sahabat. Sahabat terus tonton saja channel saya. Insyaallah nanti sahabat akan mendapatkan edukasi yang banyak, manfaat yang banyak. Saya yakin orang-orang yang menonton channel saya banyak manfaatnya yang didapat, ya. Kalau ada orang yang niat menjatuhkan saya, maka itu bukan dari golongan orang-orang muslim, ya. Kalau orang muslim akan mendukung. Kalaupun dia muslim, golongan orang Islam, tanyakan Islamnya baik atau tidak, sholatnya gimana, bacaan Qur'annya gimana. Kok dia bisa menjatuhkan channel-channel yang memberikan edukasi positif, mencerdaskan masyarakat. Tanyakan kepada dia agamanya gimana, sholatnya gimana, Qur'annya gimana. Adakah dalam dirinya ilmu Islam itu, ataukah hanya mengaku dirinya Islam secara turun-temurun. Rukun Islam itu ada 5. Yang namanya rukun itu harus dikerjakan.
Kalau tidak ada dalam rukun berarti belum Islam. Ya. Jadi sahabat, kalau ada orang-orang yang nyinyir, yang berbicara negatif, itu cukup sahabat lihat saja backgroundnya, ya. Saya pulang sebentar dulu sama bapak saya. Bentar aja. Iya. Cukup sahabat lihat saja. Cukup sahabat lihat backgroundnya orang yang mengatakan, orang yang nyinyir. Backgroundnya gimana? Apakah dari kalangan Islam yang baik, ataukah dari kalangan orang yang mengaku Islam tapi kepribadiannya tidak sesuai dengan Islam? Ya, sahabat lihat saja. Banyak sekarang sahabat. Jadi kalau yang namanya dakwah, ketika kita berjuang di agamanya Allah, maka banyak sekali manusia-manusia yang berhati iblis, manusia-manusia yang berpikirannya seperti otaknya yang dipengaruhi oleh setan, pikiran negatif. Itulah orang-orang yang akan menjatuhkan channel-channel orang yang niatnya baik, tulus, yaitu channel Pembasmi Dukun Santet. Mereka niat untuk menjatuhkan, ya. Mereka niat itu, tapi lihat orang yang nyinyir tadi, lihat agamanya sahabat. Apakah adabnya seperti Rasulullah, cara bicaranya santun seperti Rasulullah? Apakah dia berbicaranya seperti iblis, kepribadiannya tidak mencerminkan Islam? Sahabat bisa lihat, ya. Jadi sahabat itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu sahabat, ya. Penting itu sahabat. Jangan terkena fitnah-fitnah yang tidak jelas. Ini dunia YouTube memang tempatnya orang berkreasi. Orang berkata ini, orang berkata itu bebas, ya. Cuman ini pesan saya untuk masyarakat semua. Apa yang sahabat dengar, apa yang sahabat lihat, kalau tidak sesuai dengan syariat Islam, ya. Kalau tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai adabnya Rasulullah, atau bisa dikatakan menyebarkan aib, atau bisa dikatakan ribah, membicarakan keburukan orang lain, maka YouTube-nya itu mengandung semua tuh hal-hal negatif, perbuatan dosa-dosa besar. Sahabat yang menonton gimana, yang mendengarkan gimana, maka ikut melakukan dosa-dosa juga sahabat. Itu sahabat, ya. Jadi sahabat jangan aneh kalau saya berdakwah, kalau saya membuat channel YouTube ini, ada orang yang niat menjatuhkan, ada orang yang mengatakan keburukan, maka sahabat tidak perlu aneh, ya. Dari zaman Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah, banyak sekali orang-orang yang niat untuk mencelakai beliau, menghadang agar dakwah beliau tidak berjalan, menghadang. Banyak sekali sahabat, sampai dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, ya. Itu tandanya apa? Beliau Nabi Muhammad SAW aja menyebarkan Islam itu sangat luar biasa sekali perjuangannya. Ya, kita di zaman yang sekarang pun ketika kita niat baik untuk berdakwah, kalau ada orang yang niat menjatuhkan kita, itu sudah wajar. Dari zaman Nabi kita saja sudah ada orang yang menghalangi. Itu pun makom Nabi, apalagi makom kayak orang biasa seperti saya, ya, sudah pasti banyak sahabat. Karena sahabat jangan pikir bahwa kiai, ustadz, ulama-ulama, para habaib itu ketika berdakwah itu berjalan lancar. Tidak sahabat. Di sisi lain ada setan-setan yang mempengaruhi manusia. Itulah manusia-manusia yang tergoda, itulah yang nantinya akan menghalangi dakwah orang itu, atau mendakwah para ustadz, para kiai, para habaib itu tadi.
Habib Rizik Syihab saja sahabat beliau berdakwah, ada saja orang yang membenci, padahal beliau sangat ikhlas sekali mengucapkan takbir, mengajak masyarakat bertakbir dalam kebaikan, ada saja yang menjatuhkan beliau. Nah, itulah sudah salah satu contoh sahabat ya. Jadi jangan heran sahabat kalau kita dalam Islam memperjuangkan Islam, mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam, ada saja orang yang nyinyir, ada orang yang tidak suka, maka sahabat tidak perlu heran ya. Itu tergolong musuh-musuh Islam. Kecuali kalau kayak saya melakukan pembodohan, menipu orang ya. Benda dapat beli, saya bilang dapat dari gaib. Nah, itu sudah salah satu penipuan. Itu harus dibantai seperti itu sahabat, karena itu penipuan, permainan dukun itu. Pengobatan, kalau pengobatan caranya aneh-aneh, itu perlu juga dibantai juga orang yang kayak gitu sahabat. Dukun banyak yang melakukan pengobatan aneh-aneh. Ada orang datang ke dukun, beli persyaratannya, sini telur busuk, apalagi nggak tahu, banyak banget persyaratannya. Persyaratannya aja udah habis 2 juta. Kenapa saya bisa tahu 2 juta? Saya buktikan di depan mata saya. Zamannya belum ada YouTube, saya dulu teman saya datang ke dukun. Saya bilang, ayo saya mau ikut, saya pengen tahu dukun itu kayak gimana. Saya ikut, datang ke dukun. Saya dengerin dia, dukun bilang gini. Persyaratannya saja yang dia berikan, dukun udah 2 juta, itu baru persyaratannya. Banyak sekali. Nah, dari situ sahabat, ketika saya ada kesempatan membuat channel YouTube ini, maka disitulah ada kesempatan saya untuk menceritakan di masa-masa saya dulu yang belum pernah masuk ke YouTube. Nah, untuk sekarang ini saya sudah ada YouTube, maka saya bisa langsung bercerita di YouTube. Dukun santet yang saya datangi, sahabat bisa lihat secara langsung. Tempat-tempat mistis yang saya datangi, sahabat bisa lihat langsung. Disitulah sahabat gunanya YouTube ini. Zaman modern, jangan aneh kalau kita berdakwah lewat YouTube, karena mungkin disinilah terbebas dari ruang dan waktu, ya. Sahabat di dalam kamar bisa menonton, bisa bertemu, bisa melihat, bisa mendengar. Sahabat lagi di luar bisa mendengar, bisa melihat. Ya, artinya apa? Perkembangan zaman ini ya kita manfaatkan. Artinya untuk segi positifnya saja. Kalau hal negatif dibuang ya, karena dalam kehidupan itu ada hal negatif, ada positif. Tetapi itu tadi sahabat, kalau kita ingin menjadi orang baik, maka tanamkanlah hal positif saja dalam diri kita, jangan hal negatif. Ya, insyaallah sahabat hidup kita jadi berkah. Salam semul Aceh. Salam Ustaz, mohon baca WA. Assalamualaikum, salam dari Malaysia, dari Semarang. Sabar guys.
Oke sahabat, yuk sebelum kita mari sama-sama kita bersolawat sebelum saya tutup ya. Mungkin saya live-nya ini udah 1 jam lebih. Mari sahabat-sahabat semua, saya ajak untuk sahabat bersolawat. Mudah-mudahan lisan kita mengucapkan sholawat bukti cinta kita kepada Rasulullah. Di sisi lain kehidupan kita mengikuti Rasulullah juga, mulai dari kehidupan cara makan beliau, cara tidur beliau, cara bertingkah laku, sikap, cara berbicara. Mudah-mudahan mencerminkan hidup kita seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sahabat, sebelumnya kita bersolawat dulu sebelum saya tutup videonya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mungkin kesalahan itu dari saya. Apabila ada suatu kebaikan ataupun kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.